Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bang Cadu, bincang Anda calon guru. Kali ini saya Muhammad bersama teman saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Silakan perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Sudirman, tim 20602300127. Perkenalkan, nama saya Nadia Nadi dengan NIM 23060230140. Dan saya Abdul Bigas, dengan NIM 23060230153. Saya Syafaristika Amalia dengan NIM 23060230105. Saya sendiri Muhammad Wa dengan 23060230110. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang masa-masa puber ini. Nah, apa sih puber itu dan kenapa puber itu terjadi di setiap manusia gitu? Oke, mungkin secara sederhana itu pubertas merupakan proses alami tubuh yang masa peralihan tubuh dari remaja ke dewasa. Nah, perubahan tubuh itu juga bisa dari fisiknya maupun emosionalnya. Begitu Mas, menurut saya. Nah, kita kan sebagai calon guru, ya pastinya harus tahu dong perkembangan yang besar, perkembangan yang lambat. Nah, kira-kira itu kapan sih terjadinya perkembangan besar itu? Mungkin kalau dari anak-anak dewasa itu bisa dinamakan masa pubertas ya. Nah, pubertas sendiri itu secara sederhana merupakan proses alami tubuh proses peralihan tubuh dari anak-anak menuju dewasa. Nah, itu bisa ditandai dengan perubahan fisik maupun perubahan emosionalnya. Dan sosial. Jadi bisa pada anak-anak itu mengalami perkembangan itu dinamakan pubertas. Nah, kenapa itu anak-anak selalu mengalami masa pubertas itu? Ini biasanya terjadi karena perubahan hormon seks, testosteron untuk laki-laki dan estrogen untuk perempuan. Berarti karena perubahan badan itu memicu perkembangan ini. Biasanya terjadi di tahun berapa itu? Biasanya kalau anak perempuan itu pada umur 8,5 sampai 17 atau 18, sedangkan anak laki-laki umur 10 sampai 20 atau 21 tahun. Oh, berarti cukup lama ya perkembangan pada masa-masa pubertas. Kira-kira pada masa pubertas itu terjadi tahap-tahapan apa yang lurus aja gitu? Misal perkembangan bisa nggak besar terus gitu? Apa gimana ya? Biasanya kalau prosesnya pada umur 8,5 sampai 17 tahun. Kemudian 17 sampai 18 itu sudah mencapai puncaknya. Biasanya ada perubahan tinggi badan, berat badan yang signifikan. Mungkin menuju kedewasaan perkembangan fisiknya tidak terlalu terlihat seperti pada masa awal pubertas. Berarti laki-laki, perempuan itu sama aja daripada awal-awal masa pubertasnya itu mengalami perkembangan besar. Bisa dilihat dari anak-anak atau dari anak-anak itu kecil, terus tiba-tiba kita nggak lama lihat dia udah tinggi aja ya daripada yang naik gitu. Kira-kira tanda-tandanya selain apa? Selain pertumbuhan secara fisik itu apa sih? Kira-kira apa fisiknya tambah tinggi, tambah berat? Gitu. Apa ada yang pertumbuhan lain? Tanda-tandanya yang sudah masuk masa pubertas gitu. Mungkin tanda-tanda awal ya dan perempuan itu mungkin saya sendiri kan biasanya mengalami anak-anak itu
itu biasanya bukan kita mas, biasanya mungkin mimpi besar tinggal terus pertumbuhan rambut di beberapa bagian tubuh, terus ini jangkut mungkin dari mas ini. Kalau biasanya itu suara lebih agak tinggi, atau bisa juga. Jadi perubahan otot pada laki-laki itu juga termasuk salah satu dampak dari imunitas. Berarti kalau si anak-anak itu bisa latihan sekencang gimana pun tetap nggak terlalu kelihatan kalau belum ya. Tadi kan disebutkan perkembangan secara emosional, sosial juga. Nah, itu apa sih maksudnya perkembangan emosional itu dari awalnya seperti apa terus jadi gimana gitu? Mungkin dari perubahan emosi, dari apa dia mulai tahu nih apa bingung sama tujuan hidupnya gitu. Nah itu terus apa ya, perubahan mood yang secara secara cepat tiba-tiba gitu mas. Perubahan itu biasanya kenapa ya? Bisa secara tiba-tiba terus berubah gitu. Misalnya kan pasti ada perubahan kan. Biasanya terjadi emosi yang sering, mungkin merasa lebih sensitif atau mudah tersinggung gitu. Nah itu kenapa ya kok bisa sensitif itu? Biasanya pas kenapa gitu? Kan biasanya kan itu apa ya, dipengaruhi juga sama perubahan fisiknya kan mas. Biasanya kan perempuan itu dari perubahan fisiknya, kok aku nggak seperti dia sih. Nah itu kan percaya dirinya kan jadi menurun, bisa menurun. Kalau cowok itu ada juga musuhnya mas. Mungkin dia keren, terus pengen Dari penampilannya ya Secara emosional itu tadi musuhin terus yes. Makanya juga bilang mungkin dari anak-anak ini sudah mulai mikirnya udah insecure ini. Ya kira-kira secara emosional tuh terus secara sosialnya itu gimana? ya kalau ya perubahan anak-anak dewasa kan mungkin dia jadi lebih paham akan kondisinya, apa ya, kondisi lingkungannya juga mas. Terus mungkin lebih terbuka lagi pikirannya, mau ke sini, terus minatnya kemana gitu. Ini tujuan hidup nih. Ya tujuan itu. Nah, biasanya kan pada anak-anak itu kan nggak selalu sama ya. Misal ada yang masih SD, udah mengalami pubertas, perkembangan yang besar, ada yang udah masuk SMP, udah mau lulus misal. Itu tadi baru mulai ada perubahan-perubahan. Nah, kira-kira itu normal nggak sih? Kok bisa beda-beda gitu? Saya normal mas, karena biasanya pada beberapa faktor, yaitu ada faktor genetik, faktor jenis kelamin. Biasanya perempuan lebih cepat ya pubertasnya. Kemudian ada kesehatan juga, ada kondisi medis. Berarti apa? Misal dia tuh punya kelainan atau punya sakit bawaan itu bisa jadi salah satu penyebab. Dari gaya hidup mereka kan, di rumah dia makannya kayak gimana, terus dia jajannya kayak gimana, itu kan juga bisa mempengaruhi. Berarti misal lingkungannya nggak sering bergaul sama anak yang dewasa itu bisa mempengaruhi lebih cepat ya. Kira-kira ini gimana nih? Kan tadi disebutkan kalau udah mulai masuk masa pubertas itu udah mulai insecure, terus nggak percaya diri. Nah, kira-kira gimana nih cara membangun percaya diri dan biar kita tuh, oh aku tuh bisa jadi diri sendiri, jangan terpaku
manusia kita tuh merasa oh aku tuh juga bisa nih kayak orang-orang itu. Kalau aku sebenarnya pede aja sih, nggak terlalu mikirin orang lain, yang penting diri kita baik gitu. Berarti ya cuek aja. Cuek, nah. Oh, ya, ya harus selalu berdoa. Orang yang nggak pengen kita, Aduh, nah mungkin terakhir nih. Kasih, ini sama minum nggak apa? Nah ini terakhir mungkin mas-mas dan mbak-mbak ini ada pesan nggak atau motivasi nih buat teman-teman para penonton di luar sana, anak-anak yang baru mulai masuk pubertas nih. Gimana sih biar dia semangat terus biar untuk menuju sukses gitu. Mungkin kalau pesan dari saya sih untuk anak-anak remaja di luar sana, mungkin jadilah diri sendiri, jangan takut untuk menjadi dirimu yang sebenarnya. Terus tunjukkan keunikan apa yang kamu miliki, itu aja kabar saya. Tapi kita harus selalu inilah diri sama orang lain. Ya, fokus sama diri sendiri aja. Kalau menurut saya seperti yang dikatakan Mas, jangan ragu untuk melangkah, penting beda aja Mas, dan ini kita Mas bisa. Berarti kita tuh harus besar, kita punya keinginan jadi seorang atlet ini. Jadi kita nggak usah teman-teman kita ada ini dari ini, berarti kita harus fokus aja, fokus ke diri sendiri. Kalau menurut saya, ingat bahwa ini hanya sementara. Perubahan yang dialami adalah bagian dari perjalanan kita untuk menuju kedewasaan. Semua ini akan membentuk siapa diri kita di masa depan. Kata-kata ini Keren-keren. ini yang kata-kata kita ini. Kalau pesan dari saya sih kurang-kurangin sejujurnya, jangan membandingkan diri sendiri sama orang lain. Diri kita tuh punya kelebihan yang berbeda lah, yang punya yang Bisa ditonjolkan di mana. Jadi percaya diri aja sama diri kita sendiri aja. Tuhan itu pasti ada Mas. Setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Yes. Iya. Nah itu kira-kira itu nih. Kira-kira itu bincang-bincang podcast bincang anak muda salam dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.